Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan al-habib kita Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 24 ya. 24. Wal maqalah ar-rabi'ah asyara. Paling atas halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ar-rabi'ah asyara. Maqalah yang ke-14. An Hatim Al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala diriwayatkan dari Imam Hatim Al-Asam, namanya Imam Hatim, cuma sebutannya Al-Asam. Asam itu artinya budek, karena beliau itu pernah pura-pura budek untuk menjaga perasaan seseorang, sehingga dia pura-pura budek sampai dikenal dengan Imam Hatim Al-Asam. Rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah selalu untuk Imam Hatim Al-Asam. Annahu qala, sesungguhnya ia mengatakan, man seseorang idda'a, yang ngaku-ngaku. Nah, kayak kemarin Pak Haji, apa pertanyaannya kemarin? Da'a apa kemarin? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau kemarin doa itu dimaknai ajakan. Kalau ini idda'a, doa dimaknai pengakuan. Man idda'a, man siapapun idda'a yang ngaku-ngaku. Arba'atan, 4 perkara, minas sifati, dari sifat-sifat, bila arba'atin, tanpa didukung dengan 4, minal adillati, dari bukti-bukti atau dalil, fadakwahu, maka pengakuannya kadzibatun, itu bohong. Orang ngaku punya 4 hal tapi tidak didukung dengan 4 bukti, maka pengakuannya itu bohong. Ngaku apa? Pemain profesional, pemain bola profesional, sepatunya aja nggak punya, berarti kan ya bohong. Katanya pemain bola profesional, sepatunya aja nggak punya, berarti kan ya bohong. Ngaku pemain bulu tangkis handal kok raket gak punya, berarti kan ya pengakuannya bohong.
Kalau ngaku pemain, kalau pemancing mania ya paling nggak punya joran. Nah, ngaku juara mancing kok joran aja nggak punya. Joran kayak nggak punya. Lah ya orang kalau yang ngaku-ngaku tapi tidak didukung pengakuannya itu, maka ya bohong. Kama qala ba'duhum min bahril khafif. Kama seperti qala dikatakan, qala mengatakan ba'duhum sebagian ulama min bahril khafif dari bahar khafif. In takun farisan fakun ka'aliyin au takun syairan fakun kabni hani. In apabila takun kalian itu farisan, faris. Faris itu ahli penunggang kuda. Orangnya udah gak ada ya. Faris itu artinya ahli penunggang kuda. Sugeng apa musir dokar. Kalau ngaku atau pengen jadi penunggang kuda fakun ka'aliyin, maka jadilah seperti sahabat Ali. Sahabat Ali itu sahabat yang terkenal lihai dalam mengendarai kuda. Nah, kalau kayak kita kalau jadi pembalap sekalian kayak Rossi gitu. Itu maksudnya begitu. Kalau jadi petinju sekalian kayak Mike Tyson, jadi main bola ya sekalian kayak Ronaldo. In takun farisan fakun ka'aliyin, kalau jadi penunggang kuda tirulah gaya Ali. Au takun syairon, kalau pengen jadi ahli syair fakun kabni hani, maka jadilah seperti Ibnu Hani. Ibnu Hani ini ahli syair. Kalau sekarang kalau jadi penyanyi ya kayak Rhoma Irama. Ya Pak Idris ya. Maksudnya biar punya identitas jelas. Kalau jadi pembalap ya kayak apa? Kayak Pak Herman ya, tiap hari Bekasi Depok sama Pak Idris. Lah kalau cuma dari VMI ke HI mah, apalagi yang cuma muter-muter VMI ya Mas Atam ya. Enggak pernah macet. Paling jauh ke GPI, Gerenta Rumah, pom bensin paling. In takun farisan fakun ka'aliyin au takun syairon fakun kabni hani. Kullu man yadda'i bima laysa fihi. Kullu man setiap orang yadda'i yang ia ngaku-ngaku bima laysa fihi padahal dia itu enggak di bidang itu. Walaupun dia ngaku-ngaku ceritanya ngalor itu dia pemain tinju profesional umpama. Kadzab tahu syawahidul imtihan. Kadzabathu atau kadzabathu, maka kebohongannya syawahidul imtihan akan teruji dengan berjalannya waktu. Misalnya ada orang baru kenal, ngomongnya itu setinggi langit 7 lah pokoknya. Wah, saya kalau lagi main tuh nggak nanggung-nanggung. Saya kalau ngopi aja ke Singapura. Kalau pengen makan toprak ke Korea. Tapi lama-lama ya mainannya paling jauh ke HI doang ngakunya. Aneh-aneh. Lama-lama kebohongan itu akan terbukti dengan seiringnya waktu. Ini syair. Man idda'a hubballah. Tadi kan perkataan Khatib An-Nasom, orang yang kalau ngaku-ngaku tapi nggak didukung bukti maka pengakuannya itu bohong. Man idda'a di situ artinya bukan dimaknai berdoa Pak Ji. Man seseorang idda'a yang ngaku-ngaku hubballah, cinta kepada Allah, ngakunya cinta Allah, walam yantahi tapi ia tidak menjauhkan diri maharimallahi ta'ala dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah.
fadakwahu kadzibun, maka pengakuannya itu bohong. Ngakunya cinta pada Allah tapi larangan Allah dihajar terus, berarti ngakunya itu bohong. Kalau ngakunya cinta, ya larangannya dihindari, dijauhi. Li jara'atihi ala qurbi ala qurbi himahu ta'ala. Li itu jim apa hak? Jim. Li jara'atihi, karena keberaniannya ala qurbi himahu, mendekati larangan Allah Ta'ala. Jadi pengakuannya bohong. Wa man idda'a hubban Nabi alaihi salatu wassalam, yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara, tapi ia membenci orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, fadakwahu, maka pengakuannya itu kadzibun, bohong. Karena Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kalau di baris haji kan ada kan, bahwa Rasulullah itu sangat perhatian terhadap saudara-saudara, sahabat-sahabatnya yang fuqara dan masakin. Dan Rasul pun memilih hidup miskin. Memilih loh ya. Kalau kita kan terpaksa. Kita kan terpaksa. Kalau pilihannya, kalau seandainya suruh milih, Pak Iman milih kaya atau miskin? Kaya, iya. Tapi kenyataannya miskin itu kan terpaksa. Kalau Rasulullah milih kaya atau miskin, udah saya pilih miskin aja. Rasul. Bahkan dalam riwayat ini, kalau kita niru nggak mungkin bisa ini. Yang ini loh, nggak mungkin. Rasul itu pernah ngimami Isya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pulang. Nggak wirid, nggak apa. Nggak lama, mungkin 10 menit, 15 menit, sampai setengah jam, beliau baru balik lagi. Tapi orang-orang masih nungguin. Begitu balik, Rasulullah ditanya, ya Rasul kok nggak kayak biasanya? Biasanya ya wirid-wirid dulu, doa-doa dulu apa? Ini kok langsung pulang, terus nggak lama balik lagi. Rasulullah bilang begini, tadi saya baru keingetan bahwa di rumah masih ada uang tersimpan. Maka ya saya cepat-cepat pulang, uang itu saya bagiin, baru balik lagi. Beliau Rasulullah itu pusing, nggak mau kalau di rumah itu ada duit nginep. Bisa kita? Kita kebalikannya, kalau nggak ada duit nginep ya kenyot. Besok pagi sarapan apa? Ya berangkat ke Depok, bensin motor nggak ada. Ini kayaknya kalau niru nggak bakalan bisa yang ini nih. Ya kita sih mungkin kuat lah, bini sama anak gimana? Lebih ini pagi-pagi pengen nasi uduk kan nagih. Rasulullah itu miskin pilihan. Kalau kita kan terpaksa. Nah itu yang nggak mungkin bisa ditiru, yang itu tuh. Kalau yang lain ya dikit-dikit lah ya niru. Cuman kalau yang itu kayaknya nggak bisa. Ayo beliau tuh wah angel. Punya duit kesimpan aja sampai wiridan ditinggalin. Kalau kita keingetan, burung belum dimasukin, pulang. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Maka Rasulullah itu sangat perhatian dengan sahabat-sahabat yang kurang beruntung, sampai beliau itu membangun namanya suffah. Suffah itu ya kayak ruangan kayak sebelah ini, yang bukan ruangan utama masjid. Itu diperuntukkan untuk kaum suffah. Kaum suffah itu kalau sekarang yang nggak punya tempat tinggal, apa namanya itu? Apa sekarang? Tunawisma.
Para sahabat yang tunawisma itu ditampung, dibikinin tempat di sebelah masjid. Kayak kita beginilah. Nah itu namanya suffah. Orang-orang nyebutnya kaum sufi. Kaum sufi itu kaum-kaum yang nggak punya tunawisma, yang nggak punya tempat tinggal, ditampung di masjid. Nah itu jumlahnya ya puluhan, bahkan hampir mendekati ratusan. Nah itu perhatiannya Rasulullah SAW terhadap yang fuqara wal masakin. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu fuqara dan masakin itu ahibba'uhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan atau kesenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di perjanjian itu kan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Terus gimana lanjutannya? Wa ya'udu mardahum wa yushayyimu janaizahum. Kita kalau baca berjanji nggak pernah nyampe situ sih ya. Iya, asal sampai ya talak la usana mahallul qiyam. Oh, udah duduk langsung besek dibagi. Langsung sallallahu Muhammad bubar. Kadang belum diselawatinya udah buru-buru pengen bubar. Ya, berjanji itu kan isinya sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waman idda'a hubbal jannah. Orang yang ngaku cinta surga, pengen surga. Ya semuanya kita dalam doa Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau inna nas'aluka jannah, mintanya surga. Allahumma antas salam minkas salam. Gimana lanjutannya? Waalaikumsalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tapi walam yatasaddaq, enggak mau sedekah. Pelitnya apa? Pelit yang buang atau apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab namanya syuh. Kalau bakhil itu sifat umum, hampir semua kita punya bakhil. Tapi kalau syuh ini kelas yang super pelit. Kalau bakhil, rata-rata kita kan punya sifat itu ya, rata-rata kita bakhil. Tapi kalau syuh itu yang di atas bakhilnya bakhil itu ya syuh. Indonesianya apa? Yes. Nah, kalau orang kampung saya dulu bilangnya pentil. Pentil di ban sepeda itu pentil ya. Karet kecil. Itu kalau diisi angin berapa aja asal bannya nampung, ayo terus kan. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil tersebut sebelum pentilnya busuk. Lah orang syuh itu berapa aja harta benda yang masuk ke dia ditampung terus, tapi nggak pernah keluar sebelum busuk. Busuk itu bisa jadi modar. Bisa jadi modar itu. Lah kalau udah busuk, udah penyakitan ya mau tidak mau keluar duit buat bayar rumah sakit, buat bayar obat, buat macam-macam. Itu namanya syuh. Kalau bakhil itu rata-rata kita ya aslinya punya sifat itu, bakhil. Lah man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq bima tayassara lahu. Wa lam yatasaddaq, tapi yang enggak mau sedekah bima tayassara lahu, dari apa yang ia luas darinya. Sedekah kan enggak harus pakai duit ya. Di maqalah Sayyidina Ali kalau enggak salah itu kan man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang memang berduit ya sedekahnya pakai duit. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu ya falyatasaddaq bi ilmi, ya sedekahnya dengan ilmunya. Lah duit enggak punya, ilmu enggak punya. Lah terus wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kalau ia punya tenaga, punya keahlian,
punya skill, ya sedekahnya dengan tenaganya itu, dengan keahliannya itu. Lah kegiatan di masyarakat kita ini jalan, itu kan kalau 3 komponen itu jalan. Yang kaya nyumbang duit, yang pinter nyumbang nyumbang ilmunya, yang punya tenaga nyumbang tenaganya. Kalau cuma nyumbang duit aja, tapi nggak ada yang pinter, ya bangunan nggak jadi. Semuanya nyumbang duit tapi nggak ada yang bisa nukang, ya nggak jadi. Nah, iya, ya bisanya nukang semua tapi nggak ada yang beli semen, ya nggak jadi. Lah iya, ya semuanya kan saling membutuhkan. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Yang punya duit ya sedekah dengan duit, yang punya ilmu ya sedekah dengan ilmu, yang punya tenaga ya sedekah dengan tenaga. Sama-sama butuh, sama-sama butuh. Duitnya ada, yang arsitek gambar ada, tapi kulinya nggak ada, ya nggak jadi juga kan. Gambar ada, udah duitnya ada, gambarnya ada, tapi kulinya nggak ada. Material datang, yang ngangkatin batu siapa? Kegiatan di masyarakat ini jalan kan kalau 3-3-nya itu kompak. Ibarat pemain bola ya ada apa yang depan apa namanya? Striker, ada back, ada pemain tengah, ada kiper. Lah kalau semuanya dari striker, 11-11-nya maju semua, ya nggak bisa. 11-11-nya jadi kiper semua, ya nggak bisa juga. Ya, masing-masing ada fungsinya. Yang bisa ngaji ya jadi imam, nggak bisa ngaji ya jadi makmum. Jadi imam semua ya, makmumnya siapa? Jadi makmum semua ya nggak bisa ya. Saling melengkapi aja. Ada yang bikin kopi, yang ada yang minum. Lah kalau pengennya minum semua nggak ada yang bikin. Bikin semua lah, yang minum siapa? Bikin man. SDM bingung. Enggak ada yang minum. Ya, iya. Mana tadi? Kok hilang? Fada'wahu kadhibun, ngaku pengen surga tapi diajak sedekah kok nggak mau, ya berarti ngakunya itu bohong. Wa man idda'a khaufan nar, ya orang ngaku takut neraka. Tapi walam yantahi anil dzunub, tapi yang nggak mau berhenti dari dosa-dosanya itu. Masalahnya dosanya itu enak ya. Kalau lagunya Ramai-Ramai itu gimana Pak Idris? Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Lah iya, kayaknya yang enak-enak deh malah dilarang nih ya. Yang asik-asik itu yang diharamkan. Saya kalau nyanyi ada Pak Idris juga enak ya. Pak Idris. Aduh ya Allah. Ngakunya takut sama neraka tapi jalan ke arah neraka kok tiap hari ditekuni. Berarti yo ngapusi fada'wahu kadhibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya kerjasama yang baik tuh. Ada yang bikin kopi, ya. Ada yang minum, ada yang nganterin. Kopi habis ada yang beli, kan gitu kan. Lah iya. Wah, lo dites lah kopinya ini. Mantap. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat dikelilingi,
An-naru neraka bisyahawat dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Jalan ke neraka itu kayaknya itu menyenangkan buat syahwat. Iya, lagunya Rhoma Irama itu kayaknya terinspirasi dari hadis ini kayaknya. Wa hujibatil jannatu, dan dikelilingi surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau neraka itu kayaknya nyenengin, kalau surga itu kayaknya nyusahin. Tapi ya bener ya. Ya. Lagunya Rhoma Irama itu. Kalau mau sembahyang tidak usah membayar. Gimana lagunya Pak Idris? Kenapa jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Persis lah. Kayaknya Rhoma Irama terinspirasi dari hadis ini kayaknya. Ya. Jalan ke neraka itu mahal, tapi anehnya banyak yang maksa. Sama-sama kopi. Ini kalau di warung kopi berapa ya? 3.000 ya. Tapi kalau yang di tempat biarpet berapa nih Paragan nih? Kaki tangan 2 semuanya berapa itu berarti? Lah Pak Idris itu yang biarpetnya lampunya melerek, Paraga yang lampu. Sama-sama ngopi kalau di musola itu gratis ya. Tapi anehnya banyak yang ogah. Ngopi di tempat yang biarpet yang harganya. Ini berapa sih ini? Tapi kok ya banyak yang maksa sampai dibela-belain jual. Aduh, ya Allah. Nah iya. Lagunya Rhoma kayaknya terinspirasi dari hadis ini kayaknya ya. Bahwa neraka itu dikelilingi segala sesuatu yang menyenangkan, sementara surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya. Ngaji 1 jam aja itu udah kaki nyelonjor ya Mbah ya. Iya nyender ya Mbah ya. Pinggang pegel motong ngantong. Tapi nek main TikTok kok ya enggak ya Mbah. Aduh ya Allah. Yes. Mata ini kalau buat melihat Quran itu gampang sepet. Ya Pak Ji ya. Dalam dapat 2 lembar, 3 lembar itu paling butuh waktu setengah jam lah. Itu mata udah sepetnya nggak karuan. Ini yang pakai kacamata dilepas, dielap, diucek-ucek tambah sepet. Tapi kalau melihat HP kok ya enggak ya. Apalagi yang iklannya yang semlohe gitu ya Mbak ya. Yang benar Yes. Aduh ya Allah. Loh, sama-sama rencana bangun jam 2, jam 3 lah. Tapi kalau itu untuk tahajud, biasanya melek, tapi nggak jadi tahajudnya. Tapi kalau untuk nonton, misalnya, Prima mas sekarang di YouTube udah banyak bola. Misalnya ntar malam ada final champion gitu ya, MU lawan Mortal. Ya Allah itu bangun langsung cerakal, kopet. Ya, kalau mau tahajud kok ngolat guys. Sama-sama bawa uang. Kalau mau Jumatan rencana masukin kotak amal, bawa 50.000 kayaknya kegedean ya. 50.000 loh masukin kotak amal kalau Jumat, kayaknya kegedean. Kalau bisa ya mampir ke warung beli rokok, ntar kembaliannya baru masukin.
Tapi giliran mau datang ke tempat biar pet, bawa uang 500 kayaknya kekecilan. Pelakunya ketawa. Nah iyalah, kalau Pak Haji mah gak tahu, Pak Haji mah taunya musola. Wes angel. Lagunya Romai Ramai terinspirasi hadis ini kayaknya. Hujibat an-naru bisyahawat wa hujibat al-jannatu bil makari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wah, hadisnya sahih, kalau diriwayatkan Bukhari Muslim dijamin sahih. An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Angel. 50.000 mau ngusin kotak amal nyari kembalian. Kadung kecemplung aja hatinya nyesel nggak habis. Misalnya istirahat kerja ya kan? Kantong celana yang kanan diisi. Biasanya kalau ngisi kotak amal berapa Pak? Biasanya. Kok ketawa itu? Umpama 5.000 ya, umpama. Iya kan? Kantong celana yang kanan ini rencana masukin kotak amal 5.000. Kantong celana yang kiri rencana buat makan di warteg 20 ya. 20 pas lah. Makan sama teh manis sama rokok 1 pas 20. Dan namanya yang dengerin khutbah Jumat kan biasanya ngantuk ya. Ngantuk begini. Itu khusyuk mau ngantuk, kotak amal datang nabrak dengkul. Terus kaget, lupa yang goceng mana, yang 20.000 mana. Begitu kan sambil ngantuk Bang, nyari-nyari begini loh. Yang kerasa genjel-genjel di sini, padahal di sini tadi 20. Ambil sambil mata ngantuk masukin kotak amal, jret, keliling dah. Begitu selesai lejabaat makan di warteg, tenang kan masih ada 20.000. Begitu habis makan, berapa Pok? Biasa 20.000. Tenang kan wong masih perasaan dia masih 5.000, cari ternyata adanya di sini. Goceng begitu ditarik goceng. Yang 20.000 udah enggak ada. Kira-kira yang pertama kali kita ucapkan apa? Kira-kira apa Mbah yang diucapkan Mbah? Ya orang habis sedekah bukannya alhamdulillah malah asem. Kasbon lagi. Gara-gara sedekah nyalah nyabut. Kalau enggak ini ada cerita. Tapi wallahu alam bener apa enggak cerita. Ada orang Jumatan tadi ngantuk, ngerokok kantong, ya. Uangnya yang 100.000 jatuh ke belakang, yang 5.000 kena, akhirnya dimasukin. Pikirnya dia kan, dia masukin 5.000. Pikirnya dia yang di kantong ini yang cepek masih ada. Nah orang yang di belakangnya karena ngelihat ada duit cepek jatuh, diambil kemudian dia ditoel. Pak ini duitnya. Pikirnya dia itu orang belakang nitip disuruh masukin ke kotak amal. Begitu udah jauh, udah selesai pulang dia dicari duit cepekan tadi. Mana? Tadi kayaknya kan ngantongin cepek. Akhirnya ketemu sama orang belakang, Pak. Ya orang belakang tadi ngomong, Pak, tadi itu duit Bapak yang cepek jatuh, langsung asyuk. Udah kadung masuk kotak. Mosok nyamperin Pak Mansur yang lagi ngetek amal, Pak Mansur tadi saya salah masukin. Salah. Wes. Angel. Kelakuan. Pengennya surga kok, kotak amal aja nyesel. Aduh.
Wahada, dan inilah min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ringkasnya pembicaraan Rasulullah fi dhammi syahwat, dalam mencela syahwat atau nafsu, wa fil hadri 'ala ta'at, dan mengajak kepada ketaatan. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah itu qala, beliau berkata, la yusallu ilal jannah, tidak akan sampai ke surga illa kecuali birtika bil masyaqqati, dengan bertubi-tubinya kerepotan. Repot ya, jam segini ini kan enaknya ya duduk depan TV sambil main HP, sambil ngopi. Lah kok malah kumpul di musola ngaji. Repot ya. Jam 3 enak-enaknya tidur, apalagi yang punya bini kan enak-enaknya kelonan ya Pak Iman. Lah kok malah bangun. Lah kok bangun tahajud, ya Allah. Orang yang mau surga itu memang birtika bil masyaqqat, dengan bertubi-tubinya kerepotan. Repot ya. Apalagi yang puasa. Panas, ngelas, panas, puasa. Sementara orang lain lagi ngopi, minum es segep, nggak kuat-kuat iman. Aduh. Itu kita sekarang udah zaman enak. Di zaman Rasul kayak apa? Sahabat Bilal dibela-belain sampai ditelanjangin, diseret di padang pasir, tubuhnya ditindih pakai batu yang besar. Kalau kayak kita mah udah ya udah deh, kafir lagi dah. Kita udah zaman enak, kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, tinggal di Pulau Jawa yang mayoritas Muslim, tinggal di Villa Mahkota yang mayoritas Muslim. Coba kita tinggal biar di Indonesia tapi di Bali, di mana? NTT, di Manado, kita mau ibadah susah. Mau makan halal saja susah. Yang tinggal di Bali mutar jajan haram mulu, mentok-mentoknya makan kopi. Saya pernah 2 hari di sono, nggak melihat itu supirnya loh. Supirnya nggak lihat itu. Ya iya, buat mobil begitu kan buntutnya nggak kelihatan itu. Ya iya. Wah. Wassalam. Wala ilan nari illa bita'atis syahwat. Tadi di awal tidak akan sampai ke surga kecuali dengan bertubi-tubinya kerepotan, dan kalau ke neraka ya wes diiringi dengan syahwat. Kayak yang asik-asik, yang enak-enak. Faman kharaqal hijaba, siapa yang bisa menembus hijab itu maksudnya hijab masyaqqat, kerepotan, bisa melewati kerepotan itu, dakhala, ialah yang akan berhasil masuk surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-khamisah asyarah, maqalah yang ke-15. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tandanya orang celaka, orang belangsak, apalagi bahasanya amsyong, celaka, belangsak, amsyong, apa itu? Arba'atun itu 4 minal umuri, dari berbagai macam urusan. Yang pertama, nisyanul dzunub al-madiyah, lupa dengan dosa-dosanya di masa lalu. Ya, lupa dengan dosanya di masa lalu sehingga ia nganggep itu orang gak punya dosa, sehingga ia berbuat dosa terus karena lupa dengan dosa-dosanya yang dulu. Nah, kalau dia masih ingat kan, wah dosa yang dulu aja belum tentu diampuni, masa bikin dosa lagi. Oh, malah lagunya nol inol itu. Min ghairi nadmin 'alaiha, tanpa ada penyesalan dari dosa-dosa itu. Wa hiya al-khalu annaha, padahal sesungguhnya dosa itu indallahi, di sisi Allah Ta'ala, mahfudhatun, masih tercatat rapi. Dosa di masa lalu masih tercatat rapi, kalau belum disesali, belum ditobati. Lalu mau nyesal gimana? Wong lupa kalau dia punya dosa, yo lanjut ditumbuk. Lah ini calon orang yang syaqawah, belangsak. Ai maghbudatun, artinya masih tercatat, tersimpan, bi'adadiha, jumlah dosanya. Kalau ada satuan dosa itu, Mbak, masih ada catatannya, tapi satuannya wallahu alam saya belum tahu, Mbak. Cuman dosa-dosa kita di masa lalu itu jumlahnya, catatannya masih komplit. Wa zamaniha, dan kapan dosa itu dilakukan. Dulu misalnya sebelum nikah, Sukamojo, Pak Iman. Itu tempatnya masih dicatat sama Rokib Atid, masih catatannya belum dihapus. Nih, dulu tempat mojoknya di sini nih. Bawa pohon petek ini. Modal 10.000 buat beli bakso berdua. Enggak banyak bicara tapi tangan bekerja. Saya mah. Aduh, ya. Waktunya masih tercatat, wa mahalliha, dan tempatnya juga masih tercatat. Dulu di mana ngojoknya? Di Cineplek apa di mana dulu? Cineplek. Di kuburan Pondok Kelapa. Pokoknya hitungannya masih ada, waktunya masih ada, tempatnya masih ada. Maksudnya ada itu tercatat rapi. Kalau kita mah lupa, orang yang calon belangsak kan lupa. Makanya merasa nggak punya dosa, perasaan saya nggak pernah dosa. Padahal catatannya masih tuh. Kalau bahasa sekarang jejak digital. Jejak digitalnya masih ada. Lah kalau digital Google masih bisa dihapus, tapi kalau jejak digital Rokib Atid nggak bisa dihapus masalahnya. Paten ini. Wa dzikrul, yang kedua, tadi yang pertama. Wa dzikrul hasanatil madhiyah, nginget-nginget kebaikan di masa lalu. Bil qalbi, walaupun hanya dalam hatinya. Masukin kotak amal 5 bulan yang lalu masih ingat aja. Asal mau masukin nggak usah, kan 5 bulan yang lalu udah. Mau sedekah, ya ngomor-ngomorin kan hati sendiri, nggak usah kan kemarin sudah. Jadi kebaikan di masa lalu masih diingat aja, sehingga akan ketika mau berbuat baik nggak jadi.
mau nolongin tetangga, enggak usah, kemarin kan udah bantuin tuh ngasih kolak semangkok. Masa sekarang ngasih lagi, dia belum mulangin mangkok aja belum. Ya Allah. Wa dzikrul hasanatil maliyah. Nginget-nginget kebaikan di masa lalu bil qalbi, walaupun itu cuma dalam hati. Wala yadri, padahal dia enggak tahu, aku bilang apakah kebaikannya itu diterima, ai al hasanat, kebaikannya itu amrud dan atau ditolak. Kebaikannya diingat mulu, padahal dia nggak tahu apakah kebaikannya itu diterima oleh Allah atau ditolak. Itu yang nomor 2, calon orang belangsak itu begitu. Kebaikannya diingat-ingat, pernah nolong orang diingat-ingat. Kayak Bang Madid itu, ingat Bang Madid? Bang Madid yang dulu kemana-mana bawa buku, kalau habis sedekah catat, Bang Madid yang low profile orang terlanjur kaya. Yes. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Ia selalu melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Bi antamiha, seperti ia ngintip-ngintip. Dan ngintip-ngintip apa ya? Apa ngintip-ngintip? Kepo. Selalu kepo, selalu pengen tahu. Selalu pengen tahu sumber kekayaan orang. An-nadrulaha, sehingga walam yardo bil kismah, sehingga ia tidak redho dengan yang ia punya. Si itu kayaknya kerjanya santai, berangkat siang, pulang masih siang, tapi kok duitnya banyak, bentar-bentar ganti motor, ganti mobil. Lah saya ya Pak Iman ya. Itu kayaknya kok jangan-jangan biara tuyul 6 gitu kayaknya. Kayaknya tiap pagi di rumah cuma mandiin burung. Berangkat siang bentaran, sore udah ada di rumah lagi. Lah saya berangkat masih gelap, pulang udah gelap. Aduh. Lah namanya ngaji memang begini Pak Eman. Orang dia sehingga itu melihat orang tuh yang di atas saja, padahal orang yang di bawahnya nggak kelihatan. Jauh lebih banyak. Kadang kita itu kayaknya kayak jenuh dengan dunia kita ya. Padahal betapa mungkin ribuan bahkan jutaan orang yang pengen seperti kayak kita. Ayo, kita yang punya kerjaan, misalnya jenuh dengan kerjaan karena mungkin problem yang ada di kerjaan, pengennya minggat aja dari kerjaan itu. Tapi ternyata di luar sana orang pengen seperti posisi kayak kita. Ayo gitu ya. Bener nggak ini? Gitu Pak Iman. Biar bisa syukur maksudnya. Alhamdulillah saya masih punya kerjaan, walaupun dia naik motor 2 jam dulu. Jangan ngiri kayak Pak Satam. Pak Satam yang kerjaannya yo naik motor seliternya buat sebulan dia Bang. Ada cuma muter PMI doang. Tapi Pak Satam bisa jadi, wah enak ya kayak Pak Eman tiap pagi bisa jalan-jalan ke Depok loh. Makanya orang itu kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Kalau orang Sunda apa Pak? Bahasanya sawang sinawang. Iya, saya ngelihat sono enak, sono ngelihat sini enak ya. Saya nih ngelihat Waraga enak ya. Cuman kerjanya nerima HP, nerima telepon, dapat duit. Enak. Cuman mungkin dia lihat saya ya enak.
Ustadz mah enak ya, tinggal pagi-pagi berangkat bentaran pulang lagi. Apalagi kayak Gus Roy tinggal duduk kayak. Orang kalau nggak syukur ya memang begitu. Tapi kalau kita alhamdulillah, betapa ratusan bahkan ribuan orang di luar sana yang pengen kayak kita. Tinggal kita bersyukur. Ini saya lihat Pak Haji enak ya Pak Haji, tinggal pagi-pagi nganter anak pulang sarapan ngopi, ngasih umpan makanan ayam. Sore-sorean nyari musuh main catur ya. Pagi-pagi jadi catur. Iya. Lah mungkin Pak Haji ngelihat enak ya masih pada kerja tiap bulan gajian ya Pak Haji. Hidup itu sawang sinawa. Enaknya Pak Mansur. Ya Allah. Kalau pengen nggak belangsak, ya jangan lihat ke atas mulu, kali-kali lihat ke bawah. Biar yardo bil kismah. Biar redo dengan pemberian Allah. Ya alhamdulillah masih diberi. Betapa banyaknya orang yang enggak diberi sama sekali. Ya sampai dipilih-pilihin pada nyopet ini kan ya. Yang keempat, wa nadruhu ila man dunahu fid din. Wa nadruhu, dan ia selalu melihat ila man dunahu, kepada orang yang di bawahnya, fiddini, dalam urusan agama. Si itu udah umur 60 aja belum sholat, ngapain saya sholat? Saya kan masih muda. Alah, dia sedekah 5.000. Masa saya sedekah lebih dari itu? Enggak, 2.000 aja saya. Bahaya. Jadi orang nggak bersemangat dalam ibadah karena selalu melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas, ya semangat dalam ibadah. Begitupun sebaliknya dalam urusan dunia. Kalau kita niatnya biar untuk memacu semangat, ya lihatlah yang di atas. Tapi kalau inti untuk syukur, lihatlah yang di bawah. Ya, tinggal cara pandang kita. Al amalis salih, yaitu dalam hal beramal soleh. Walam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi, sehingga enggak bersyukur dengan amal dirinya sendiri. Yaqulullahu aradtahu wallahu a'lam bissawab.